Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Laili. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Gresik. Hari ini tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Darul Jannah Al-Ma'wa Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 12 dengan materi Procedure Text, Chapter 3, Prepare the ingredient to make tomato soup. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini adalah Problem Based Learning. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Let's open our study by reading Al-Fatihah together. Al-Fatihah. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine, thanks. Who is absent today? Nadia. And then? Wahyu. Okay, class. Are you happy today? Yes, so happy. Okay, class. Hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum belajar, saya akan memberikan kalian motivasi dulu. Belajar bahasa Inggris itu sulit atau mudah? Sulit. Apanya yang sulit? Mudah. Bahasa Inggris itu mudah jika kita mau bersungguh-sungguh. Karena apa? Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Nah, kalau kalian sungguh-sungguh dalam bahasa Inggris, maka nanti kalian akan mendapatkan. Mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu bahasa Inggris, yang mana ilmu ini akan sangat berguna untuk kehidupan duniawi kita. Kenapa duniawi perlu kita perhatikan? Karena duniawi ini adalah jalan kita untuk menuju ke akhirat kita. Kanggo sangune cahaya. Jadi belajarlah bahasa Inggris yang giat. Nanti kalau pinter, maka kalian akan dapat menggenggam dunia. Kenapa? Karena bahasa Inggris adalah international language. Because English is international language. Okay, before we continue our study, let's sing a song together about lagu nasional Indonesia. Untuk menumbuhkan jiwa patriotisme kita nyanyi bareng-bareng. Kita ikuti lagu yang ada di slide. Oke. Ayo, bisa sini. Bisa lihat teksnya. Kita nyanyi bareng-bareng. Ayo. Indonesia. Bangunlah pemuda-pemudi Indonesia. Oke, kelas. Hari ini kita akan belajar chapter 3. In your book, there is chapter 3 about procedure text. And the material is prepare the ingredient how to make tomato soup. Oke, saya akan bertanya dulu. Ada yang sudah tahu apa itu procedure text? Maybe we have studied that in 10 class and 11 class. Kita sudah belajar ini di kelas 10 dan kelas 11. Kira-kira apa text procedure itu? Ada yang bisa? Tutorial. Nah, apa lagi? Langkah-langkah. Explain about how to make something, how to use something.
Yes, how to make something or how to do something. Karena nanti di situ kita akan ketemu dengan yang namanya step-step. Oke, bisa kita perhatikan di layar, ya. Di sini kita akan bahas tentang procedure text. Oke, next. Procedure text is a text that give you instruction how to do or make something. Okay, repeat again. Procedure text is a text that give you instruction how to do or make something. Ada do, ada make. Kalau do itu berarti kita nanti melakukan sesuatu. For example, kita nanti misalnya mau mengoperasikan sebuah kamera untuk yang DKV, ya. Step-stepnya apa? Apa bisa kamera langsung kita pakai untuk foto? Tidak, pasti ada step-stepnya. Kalau make berarti nanti kita membuat sesuatu. You can make food maybe or drink. Kalian nanti bisa praktek membuat makanan atau membuat minuman. Oke? Once again, procedure text is a text that give you instruction how to do or make something. Oke? Tahu? Paham artinya ya? Oke. Jadi yang disebut dengan text procedure adalah teks yang memberikan kamu instruksi bagaimana cara mengerjakan atau membuat sesuatu. Next. Oke. Dalam pembuatan text procedure nanti ada purpose of or social function. Apa itu purpose? Tujuan. Tujuannya apa membuat text procedure itu? Oke, tujuannya apa? To explain to the reader or listener about how to make or do something with the sequence of action or step. Jadi tujuannya nanti apa? To explain the reader or listener. Kenapa ada listener? Kadang kita melihat di YouTube, ya, nggak ada gambarnya tapi ada suaranya. Bisa atau enggak kita mengikuti instruksi dari situ? Bisa. Jadi tidak harus melihat, tetapi kita juga bisa mendengarkan. Mungkin, for example, we can listen for the radio. Mungkin kita juga bisa mendengarkan dari radio. Jadi tujuan text procedure itu apa? To explain to the reader or listener about how to make or to do something with the sequence of action or step. Ada step-step atau ada langkah-langkahnya. Jadi kira-kira kalau kita mau melihat sebuah teks, apa kira-kira kita sudah bisa menganalisis ini teks apa? Bisa, ya. Karena apa? Karena di situ ada step atau langkah-langkah. Oh, ini text procedure. Dari mana kamu tahu kalau ini text procedure? Karena dalam teks tersebut ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya, ada cara membuat atau cara mengerjakannya. Kira-kira kalau saya kasih teks, kemudian ada macam-macam teks, bisa dianalisis? Bisa. Karena kita apa? Sudah paham kalau teks prosedur adalah memiliki tujuan atau fungsi untuk apa? Untuk menjelaskan kepada pendengar atau pemirsa bagaimana tentang mengerjakan atau membuat sesuatu. Oke, next. Oke, kemudian structure of text. Di situ struktur teks yang ada dalam teks prosedur itu ada berapa?
Three. Okay, there are three structure of text in procedure text. The first is goals, and the second is ingredient or equipment or tool. Ingredient itu bahan-bahan. Itu berarti kalau kita membuat sesuatu. Tapi kalau equipment or tool itu alat-alat. Misalnya kalau kita ingin mengerjakan sesuatu. And the last is steps atau langkah-langkah atau chronological order. Chronological order itu berarti kronologi kita melakukan itu apa saja. Gitu ya. Kalau membuat sesuatu berarti nanti ada step-stepnya. Oke, untuk goal itu nanti masuknya di mana? Mencakup di apa goal itu? Goal itu kan artinya tujuan atau maksud. Berarti masuk di mana? Judul, ya betul. Kalau ada judulnya berarti kita sudah tahu, oh goalnya dari teks ini adalah ini, karena sudah ada. Tapi kalau nanti misalnya teks itu tidak ada judulnya, kita menentukan goalnya dari mana? Dari isi. Isi yang bagian mana? Step terakhir, the last step. Misalnya the hot tea is ready to be served. Berarti yang ready apa? Hot tea. Berarti di situ nanti judulnya apa? How? Yes, good. How to make hot tea. Gitu ya. Bisa? Jadi goal itu tidak selalu kemudian sudah dicantumkan ada judulnya. Kalau misalnya teksnya tidak ada judulnya, kita mengetahui dari mana goalnya? From the last step. Dari step yang terakhir itu pasti ada goalnya. Oke, next. Kemudian yang ketiga adalah language feature atau susunan kebahasaannya. Untuk membuat teks prosedur, ayo kita menggunakan apa saja? Tenses apa? Simple present. Oke, and the next using conjunction. Conjunction itu apa? Conjunction itu apa? Kata hubung. Misalnya apa? First, oke? Then second, then after that, next, finally. Tapi ingat, untuk finally itu kira-kira kita taruh di mana? Di depan atau di belakang? Di belakang. The last step itu kita pakai finally. Jangan kemudian di depan sudah pakai finally. Karena finally artinya finish. Berarti nggak boleh kemudian ada finally di atas itu. Finally pasti di bawah atau terakhir, gitu ya. Selain kita menggunakan tensi simple present, menggunakan conjunction, kita menggunakan apa lagi? Amen atau imperatif sentence. Imperatif itu apa? Kalimat imperatif? Kalimat perintah. Kenapa ada kalimat perintah? Karena di situ instruksinya adalah membuat sesuatu, mengambil, memotong misalnya ya. Dan itu masuk di action verb. Action verb. Contohnya apa tadi? Cut artinya ya, motong. Kemudian ada pour artinya menuangkan. Kemudian stir artinya boleh pakai kata mix. Boleh stir, boleh mix. Kemudian ada misalnya fry, apa fry? Menggoreng. Kemudian ada kata boil, misalnya merebus. Tapi kalau sudah masuk di action verb, artinya bukan itu lagi. Cut artinya potonglah. Kemudian pour, tuanglah. Kemudian stir, aduklah. Kemudian fry, gorenglah. Begitu ya, menjadi imperatif sentence. And the last, dalam pembuatan teks prosedur kita menggunakan apa? Adverb of
time. Example, contohnya apa misalnya? 5 minutes ya. Next, fry the egg for 5 minutes. Misalnya seperti itu. Apa artinya? Gorenglah telur ini selama 5 menit misalnya, atau 2 minutes, 2 menit. Waktu itu, waktu yang digunakan namanya apa? Adverb of time. Ada keterangan waktu. Oke? Language feature. Maybe any question for this? Dari 5 ini, jadi ini perlu diingat dalam pembuatan teks prosedur. Oke, apa saja? Kita menggunakan apa saja? Simple present, conjunction. Conjunction apa? Misalnya first, second, then, finally. Okay, and then we see imperative sentence, and then action. Okay, and then adverb of time. Okay, next. Coba lihat. What picture is this? Bisa dilihat ini gambar apa kira-kira? Segernya jus tomat, apa lagi? Sambal tomat, apa lagi? Bubur tomat. Isinya the content of bisa saus tomat, sambal tomat, apalagi soup. In English, makanan itu yang berair semuanya disebut soup, baik itu sambal maupun saus. Ya, ada saus, ada sambal, semuanya disebut soup. Itu kira-kira saus atau sambal ya? Saus tomat. Oke. For example, ke bawahnya di situ ada cara membuat how to make tomato soup. How to make tomato soup. Nah, how to make tomato soup itu masuk apa tadi? Goals. Oke. Tujuannya adalah how to make tomato soup. To make a bowl of tomato soup, you must prepare all ingredients below. Masuk pada apa? Ingredients. And then the step, masuk pada step atau langkah-langkah. Di situ sudah ada 3 kategori dalam pembuatan teks prosedur. Coba sekarang bisa dianalisis apakah bagian-bagian dalam pembuatan teks prosedur sudah ada semua dalam teks di atas? Sudah. Apa saja tadi? Menggunakan simple present. Benar menggunakan simple present? Contohnya di situ apa? To make. Oke. Yang kedua, menggunakan apa tadi? Conjunction. Ada atau tidak conjunctionnya? Ada. Di mana conjunctionnya? After that. First, then. Oke. Finally. Yang ketiga, menggunakan apa tadi? Imperatif. Mana imperatifnya? Cut. Oke, mana ada cut? Yes, cut. Then fry and then add. Oke. Turn down. Nah, ada. Kemudian yang keempat tadi apa? Menggunakan apa? Action verb. Action verb sama dengan imperatif ya. Tadi di situ ada cut, kemudian ada fry, kemudian ada add water, kemudian ada turn down, itu semuanya adverb action verb. Oke. And the last menggunakan apa tadi? Adverb of time. Ada di situ? Mana? 5 minutes. Oke, and then for 1 hour. Ada waktunya di situ. Bisa menganalisis ya? Oke, seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari pembuatan teks prosedur yang mana kali ini kita membuat tomato soup. Oke.
Silakan dibaca, kemudian diartikan. Jumik, ayo sing cewek membaca, sing cowok mengartikan. Ayo, 1, 2, 3, 4. How to make tomato soup. Cara membuat makanan sup tomat. Cara membuat saus tomat. Oke. Ayo. Tomato soup, you must prepare all ingredients below. Untuk membuat saus tomat, nah, kamu harus menyiapkan bahan-bahan di bawah ini. Oke, next. For large tomatoes, buy a small onion. A teaspoon of salt, 1 cup of water, a quarter teaspoon of pepper, small block of garlic, a quarter teaspoon of butter. Oke. Boy, 4 tomat, 4 buah tomat. onion, bawang putih. 8 liter. Setengah liter of water. Oke, next. A quarter teaspoon of pepper. Seperempat sendok teh pepper lada. Kemudian small clove garlic. Bawang merah. And then a quarter teaspoon of butter. Seperempat sendok makan mentega. Next, the step first. Tomatoes, onion, and garlic into small pieces. Nah, yang pertama adalah pokat atau pakat? Potong-potong tomat, bawang putih, bawang merah, and menjadi potongan-potongan kecil. And then fry them in a pan with butter for 5 minutes. Gorenglah di panci dengan and then after that add water, spices, salt, and pepper. Tambahkan lada. Heat until the water boils. Panaskan sampai mendidih. Oke, next, finally turn down the head and cover it with lid. Kecilkan apinya, kemudian tutup sampai airnya menyusut. Cook gently for 1 hour. Masaklah selama kurang lebih 1 jam. Oke, bisa ya? Untuk membuat apa? How to make tomato sauce. Oke, next. Nah, tadi kita sudah belajar cara membuat tomato sauce. Sekarang ini adalah contoh how to make simple creamy coffee milk. Jadi kita sudah tahu ya, sudah bisa mengidentifikasi. Oke, langsung saja diidentifikasi. Yang atas termasuk apa? Oke, yang sebelah kanan termasuk apa? Sebelah kiri termasuk apa? Step-stepnya. Menggunakan tenses apa? Simple present. Menggunakan apa lagi? Conjunction. Di situ conjunctionnya apa? Ada then, ada after then. Oke, menggunakan apa lagi? Imperatif. Di situ ada imperatif apa? Oke, di situ ada
Take. Kemudian ada apa? Waste. Kemudian ada apa? Gain. And then menggunakan apa lagi? Action verb. Action verbnya apa? Sama. Steer, kemudian had, kemudian with, kemudian take. Kemudian the last ciri dari prosedur take adalah ada adverb of time. Di situ adverb of time-nya apa? Ada. Oke, berarti tidak ada adverb of time-nya ya di situ. Tidak ada waktunya. Oke. I think enough. Any question for this? No. Oke, no. Oke. Lanjut. Kita akan melihat bagaimana cara membuat text procedure. Simak ya. Maybe I have some materials on my desk. Saya punya beberapa bahan-bahan di meja saya. Maybe one of you can practice how to make, for example, hot tea. Oke, hot tea. Oke? Ada yang mau maju? Ya, Viva. Oke, diperhatikan. Nanti kalau berhasil kita berikan applause yang meriah untuk kita. Oke. Oke, langsung. Hi everyone. Now I will show how to make hot tea. Material includes glass, spoon, tea bag, sugar, and hot water. Okay. Firstly, put a tea bag into the glass. Secondly, put some sugar based on how you like it. After that, pour the hot water into the glass. And then stir the tea until purely mixed. Finally, a hot water ready to be set. Oke. Oke, apakah step-stepnya tadi sudah tersampaikan semuanya? Sudah. Ada goalnya, ada ingredientnya, ada step-stepnya. Good, thanks. Oke. Yang kedua, saya mau kelompok. Jadi nanti kerja bersamaan. Yang sekarang membuat how to make ST. Oke, kelas. Next, sekarang saya akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok ya. Cara membaginya nanti kita sebutkan aja nomor 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Semuanya mengucapkan. Setelah 5 kembali lagi ke 1. Oke ya. Nanti yang tadi mengucapkan 1 nanti berkumpul di 1. Yang 2 berkumpul di 2 dan seterusnya. Oke? Oke. Mari kita berhitung. Mulai dari Munir. Ayo, Nir. 1 2 3 1. Oke, saya mau kelompok 3 maju ke depan. Silakan. Ayo untuk kelompok 3 silakan maju.
Hello everyone, let's introduce ourselves. My name is Najat Safanah Alabiko. My name is Arfika Dewi Putri. My name is Ratna Ayulandari. My name is Rasulullah Al-Farabi. My name is Muhammad Khalil Rahman. Now we want to make iced tea. Ingredients: tea bag, sugar, ice, hot water, and water. Firstly, put the tea bag into a glass. Secondly, pour some hot water into a glass. And then stir until the water look brown red. Next, put some 2 teaspoons of sugar into a glass. After that, mix well. And then pour the drinking water into a glass. After that, put ice into a glass. Finally, the iced tea ready to be served. Ice tea-nya? Wow. Ice tea is ready to be served. Okay, thanks for third group. Okay, sit down please. Okay, give applause. Oke, bisa ada koreksi? Apakah goalnya tadi sudah ada? Sudah. Ingredientnya ada? Stepnya ada? Oke. Dan kalau model menggrup berarti nanti kita harus cara menyampaikannya bergantian seperti itu. Oke, kelas. Finally, the iced tea ready to be served. Dibuka bukunya ya. Di halaman 34 di situ nanti ada teks prosedur. Di bawahnya ada soal atau ada apa itu? Soal isian based on the text bisa dikerjakan. Oke? Oke. And then for this today, any question for this material? Untuk hari ini ada pertanyaan untuk materi kita hari ini, prosedur teks? No. Is so clear? Yes. Dan bisa kira-kira membuat teks prosedur? Oke, bisa ya. Oke, nanti kita akan mengerjakan teks di sini untuk yang bacaan. Dan untuk minggu depan, for next week, we will study about we will do about the multiple choice. Di situ kita akan mengerjakan soal-soal pilihan ganda. Jadi silahkan dipersiapkan di rumah. Nanti minggu depan kita akan membahas soal-soal yang ada di buku kalian maupun nanti akan saya berikan soal juga dan nanti kita bahas bersama terkait dengan teks prosedur. Baik itu soal yang berupa esai maupun berupa multiple choice. Oke? No question? No. And I think enough. And thanks for your
applause for us.